Minggu lalu, banyak pemain di pasar saham stres melihat portofolionya. Setelah pengumuman dari MSCI, pasar langsung meluncur turun. IHSG turun 6,94% dalam seminggu dan juga diwarnai 2 kali trading halt, serta pengunduran diri pejabat teras dan otoritas di pasar modal. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah penurunan harga-harga saham ini kesempatan? Apa yang sebaiknya investor lakukan? Berikut ini analisis dan tips dari Katarina Setiawan, Chief Economist and Investment Strategist Manulife Asset Management Indonesia. Jadi ada volatilitas jangka pendek karena terutama dipicu oleh pengumuman hasil review oleh MSCI tanggal 28 Januari 2026. Jadi reviewnya itu menyatakan 3 hal kurang lebih ya, bahwa MSCI melihat ada kekurangan transparansi di data free float di saham-saham Indonesia, sehingga keputusan pertama adalah mereka tidak akan mengubah data free float yang ada untuk existing stock saat ini. Kedua, mereka juga tidak akan menambah konstituen atau saham yang dimasukkan ke indeks MSCI Indonesia. Dan ketiga, juga mereka tidak akan melakukan migrasi naik atau turun dari saham antar size, misalnya dari yang small mid cap ke yang standar dan sebaliknya gitu. Jadi itu keputusan dari MSCI dan mereka memberikan waktu untuk pelaku pasar serta otoritas untuk memperbaiki data-data yang dianggap kurang transparan tadi sampai nanti final reviewnya dan final implementationnya itu bulan Mei 2026. Jadi itu yang menyebabkan pasar bergejolak karena ada ketidakpastian yang tinggi. Kalau seandainya isu ini tidak solve gitu ya, dan dianggap oleh MSCI belum cukup jelas ya, free float kita itu bagaimana menghitungnya dan parameternya itu tidak sesuai dengan standar-standar MSCI, maka ada 2 kemungkinan. Pertama, MSCI bisa saja menurunkan bobot Indonesia di indeks emerging market, MSCI emerging market. Atau kedua, yang lebih parah lagi adalah Indonesia bisa saja keluar dari indeks emerging market ke kategori frontier market atau market perintis. Nah, kedua hal ini bisa saja membuat investor itu keluar secara besar-besaran dari market Indonesia. Jadi itu yang menyebabkan ketidakpastian sehingga investor itu banyak yang panik dan keluar dari market kita. Itu yang menyebabkan kenapa market itu sempat turun, trading halt ya kan, dan menyebabkan yaitu level yang tadinya sudah all time high menjadi turun. Jadi sebetulnya hal ini tuh MSCI itu memberikan goal post untuk Indonesia untuk memperbaiki situasi yang ada, governance, free float-nya supaya lebih transparan. Dan ini sebetulnya kita melihatnya skenario yang lebih masuk akal adalah bahwa otoritas dan pelaku pasar ini akan membuat improvement, perbaikan-perbaikan ya. Jadi seperti yang dikemukakan oleh otoritas ya, ada press conference bersama misalnya antara OJK, KASEI, kemudian BEI itu bersama-sama menyatakan beberapa perbaikan yang akan dilakukan untuk memenuhi standar MSCI. Nah, kami melihat bahwa investor ke depannya ini akan lebih berkonsentrasi dan memperhatikan fundamental saham-saham yang ada dan tidak lagi terlalu tergiur dengan saham-saham yang dalam tanda kutip momentum driven. Nah, ini sebetulnya memberikan kesempatan, memberikan opportunity bagi saham-saham dengan fundamentals yang kuat, cash flow yang sehat, itu untuk nantinya dalam jangka panjang bisa naik setelah dicapai basis yang lebih stabil. Karena sekarang ini semua terkena, semuanya turun gitu ya. Tapi kemudian akan dipilih-pilih lagi oleh investor saham mana sih sebenarnya yang memberikan fundamentals yang baik, valuasinya masih oke, cash flow-nya sehat, dan itu adalah saham-saham yang kami fokuskan saat ini.
Sebetulnya justru saham-saham yang fundamentalsnya bagus itu banyak. Dan saham-saham yang momentum driven itu sebetulnya jauh lebih sedikit dibandingkan saham-saham yang memang mereka tidak terlalu secara momentum menonjol gitu ya. Jadi saham-saham tersebut terutama ada di beberapa sektor yang juga sangat diuntungkan dengan kondisi saat ini. Misalnya saham di sektor materials gitu, di consumer staples, karena belanja pemerintah yang dikhususkan memberi stimulus gitu ya, sehingga membuat consumer itu belanjanya terprotek gitu ya, terlindungi, daya belinya juga masih terjaga, itu akan mendapatkan angin segar sebetulnya dari kebijakan pemerintah yang ada saat ini. Saham perbankan valuasinya sudah sangat menarik dan juga kita melihat bahwa likuiditas lebih baik dan dividennya juga pada besar gitu, dividen yieldnya. Jadi beberapa saham itu fundamentalnya memang masih sangat bagus, cash flow-nya yang juga masih sehat. Dan kita melihat secara umum sebetulnya terlepas dari isu MSCI ini, tahun ini harusnya menjadi tahun yang lebih baik untuk saham karena beberapa katalis. Pertama, momentum pertumbuhan ekonomi yang dibantu oleh rendahnya suku bunga, karena suku bunga sudah lebih rendah dibandingkan misalnya 2024 gitu ya. Kemudian juga dibantu oleh stimulus pemerintah yang luar biasa besar untuk menjaga daya beli masyarakat. Ini akan membantu perekonomian bergerak lebih baik. Nah, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ini akan juga mendorong pertumbuhan laba emiten secara keseluruhan ya, jadi secara overall. Dan ini akan membantu membuat saham-saham kita ini menjadi lebih menarik sebetulnya. Jadi secara keseluruhan saham itu ada katalis-katalis yang akan membuat pasar saham kita itu lebih baik tahun ini di luar isu MSCI tadi. Jadi sebetulnya nilai wajar dari IHSG itu kami menghitung ada di level 9.500 pada akhir tahun. Dari asumsi PI-nya 14 kali, pertumbuhan laba emiten 8%, dan yield obligasi 10 tahun itu ada di 6,25%. Ini adalah nilai wajar dari IHSG. Tentu ini tidak memperhitungkan hal-hal yang di luar fundamentals, seperti misalnya gejolak dari pengumuman MSCI tadi. Ada perbaikan persepsi asing sebetulnya. Jadi kita sudah melihat dari bulan Oktober, November, Desember secara konsisten asing tuh masuk ke pasar Indonesia, jumlahnya cukup besar. Dan ini dipicu oleh beberapa hal tadi. Mereka melihat valuasinya masih masuk akal, kemudian pertumbuhan laba emiten kelihatannya akan lebih baik di tahun ini karena low base tahun lalu. Kemudian juga pasar saham didukung oleh kebijakan baik fiskal maupun moneter yang akomodatif. Jadi fiskalnya ekspansif, mendukung belanja pemerintah sehingga menjaga daya beli masyarakat. Kemudian moneternya kan sekarang kita berada di suku bunga yang lebih rendah dibandingkan tahun 2024 misalnya. Kita melihat tuh pemerintah tuh sangat pro konsumsi sebetulnya. Jadi tidak ada kenaikan cukai. Kemudian misalnya pajak atas gula yang digadang-gadang sudah lama itu tidak jadi. Ada insentif untuk pajak pendapatan karyawan yang bekerja di sektor padat karya misalnya, sangat-sangat pro konsumsi. Sehingga kita melihat juga ada misalnya bantuan cash yang cukup besar. Dan ini semua membantu membuat indeks keyakinan konsumen itu meningkat, serta daya beli masyarakat cukup dibantu juga. Sehingga ini akan mendorong household consumption, konsumsi rumah tangga, dan juga sektor misalnya sektor consumer staples seperti yang tadi kita bicarakan.
Jadi yang menyebabkan rupiah ini agak lemah dibandingkan dengan currency-currency yang lain gitu ya, itu salah satunya memang adalah concern mengenai fiskal, salah satunya itu. Jadi kita tahu fiskal defisit tahun lalu itu melebihi dari target dan sangat dekat ke threshold 3%. Sedangkan belanja pemerintah itu akan tetap naik tahun ini ya. Dan kita melihat bahwa asumsi dari penerimaan negara itu naik 10% tahun ini untuk mengimbangi kenaikan dari belanja negara tadi. Jadi hal-hal ini dimonitor secara ketat oleh semua pihak termasuk pemain pasar. Dan ini salah satu yang menyebabkan kenapa nilai tukar rupiah kita itu agak melemah. Nah, hal ini sangat dipahami oleh baik pemerintah maupun BI, sehingga mereka melakukan antisipasi dan kebijakan-kebijakan supaya rupiah ini jangan terus melemah. Kita tahu BI juga melakukan misalnya intervensi baik di spot maupun di NDF. Kemudian juga mereka masih bisa melakukan berbagai kebijakan sih, baik makroprudensial ya kan. Pemerintah juga sudah berbicara dengan BI untuk melakukan misalnya atau memberikan insentif terhadap penempatan dana hasil ekspor yang lebih lama sehingga rupiah itu bisa lebih terjaga ke depannya. Jadi ini sangat dipahami dan dimengerti dan disadari bahwa pentingnya rupiah yang terjaga gitu. Jadi memang kita melihat baik dari segi pemerintah maupun BI bekerja sama untuk supaya rupiah ini jangan melemah sedemikian lebih jauh gitu ya ke depannya. Dan pelemahan US dollars terhadap mata uang lain ini cukup membantu ke depannya. Nanti harusnya rupiah ini juga bisa agak tertolong dengan pelemahan di XY yang masih akan terus terjadi. Iya, sektor material itu menarik karena harga komoditas itu masih sangat tinggi, permintaan di berbagai komoditas itu juga masih bagus ya, dan kita diuntungkan sebagai negara dengan bobot atau produk komoditas yang sangat besar. Jadi itu yang menyebabkan sektor material ini menarik untuk Indonesia saat ini. Dan juga kita melihat bahwa sebetulnya dengan berbagai kondisi geopolitik, kemudian perdagangan yang banyak dipengaruhi oleh tarif, Indonesia itu bisa menarik karena kita tidak terlalu terpengaruh dari ekspor impor internasional karena kita sangat berorientasi domestik. Jadi kita ini keperluan komoditas untuk domestik tercukupi, sementara permintaan terhadap komoditas itu masih sangat tinggi juga di luar, sehingga sektor material ini sangat menarik sebetulnya. Komoditis, logam dasar itu termasuk di material. Emas juga menarik tentunya karena kondisi dan dinamika geopolitik ini menyebabkan permintaan terhadap emas akan tetap ada. Jadi saat ini kami merekomendasikan untuk melakukan diversifikasi karena kondisinya sekarang ini adalah suku bunga lebih rendah ya, suku bunga rendah, sedangkan momentum pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan emiten juga bagus. Jadi alangkah baiknya untuk investor itu melakukan diversifikasi di aset yang memberikan income yang stabil, di kelas aset income ya, seperti misalnya obligasi yang didukung oleh kondisi dari suku bunga rendah. Di masa yang lalu terbukti setiap kali di kondisi suku bunga rendah, pasar obligasi itu terjaga kinerjanya bagus, menguat ya. Dan kita harus diversifikasi juga, jangan semua ditaruh di obligasi karena seperti yang tadi kita katakan, momentum pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya laba emiten ini juga akan membuat pasar saham itu menarik karena ditopang oleh laba emiten yang lebih bertumbuh. Setelah ketidakstabilan ini mereda,
harusnya nanti investor bisa lebih berkonsentrasi lagi ke saham-saham yang fundamentalsnya kuat, cash flow yang sehat tadi, dan kita harapkan bahwa komitmen dari pemerintah untuk memperbaiki transparansi free float dan kemudian bekerja sama dengan MSCI ini akan membuat pasar lebih stabil ke depannya. So far, pemerintah memberikan komitmen untuk 3 keputusan awal. Pertama adalah untuk memberikan improvement atau perbaikan di free float yang ada. Jadi selain others dan institusi itu kategorinya besar seperti itu, akan dibuat lebih granular. Misalnya akan dibuat ya kepemilikan di atas 5% siapa saja, di bawah 5% siapa saja. Kemudian institusi juga akan dipilah-pilah menjadi misalnya private equity, kemudian venture capitals, bisa juga sovereign wealth funds, selain yang sudah ada, yaitu kategori misalnya dana pensiun, perbankan, sekuritas, dan sebagainya. Ini ditargetkan untuk selesai bulan April oleh BEI. OJK juga akan menempatkan timnya bekerja di BEI ya mulai hari ini. Kemudian keputusan kedua adalah memberikan requirement, aturan bahwa minimum free float itu 15% untuk yang IPO, sekarang kan di 10% ya minimumnya, dan untuk existing saham yang sudah terdaftar sekarang 7,5%. Keputusan ketiga adalah untuk memperkuat partisipasi dari investor institusi domestik. Nah, ini adalah 3 keputusan awal. Kita harapkan bahwa terjadi perbaikan-perbaikan dan MSCI itu bisa melihat komitmen ini sehingga bisa Indonesia itu tidak kena punishment lah ya untuk kedepannya, dalam arti weightingnya di emerging market, dan juga jangan sampai kita ini terlempar dari kategori emerging market menurut MSCI gitu. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.